atas lingkungan hidup bukanlah sekedar hak legal, melainkan kontrak moral antar manusia dan alam. Kita adalah penjaga, bukan pemilik mutlak. Halo teman-teman, di wilayah Bima dan Dompu di Pulau Sumbawa bukan hanya terkenal oleh sejarah dan budayanya yang kaya, tetapi juga terkenal dengan potensi alamnya yang luar biasa. Seperti sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian, hingga pesisir pantai yang indah. Keindahan dan kekayaan ini adalah ruang hidup kita bersama yang wajib kita syukuri dan kita lestarikan. Nah, jika kita melihat secara geografis dan sosiologis, kawasan Pulau Sumbawa bagian timur, khususnya Bima dan Dompu, memiliki potensi yang sangat luar biasa kaya, mulai dari keindahan pesisir, perbukitan yang eksotis, hingga tanah yang subur. Bahkan dalam satu dekade terakhir, wilayah ini menjadi salah satu sentra pertumbuhan ekonomi yang membanggakan berkat keberhasilan sektor agraris, khususnya komoditas jagung. Namun, seiring pesatnya akselerasi ekonomi tersebut, muncul tantangan baru berupa tekanan ekologis, seperti alih fungsi lahan yang berdampak pada fungsi hidrologis hutan. Disinilah letak urgensinya bagaimana menjaga agar prestasi ekonomi ini tetap berjalan selara dengan daya dukung lingkungan sekitar. Tahukah kamu, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat itu bukan sekedar keinginan, melainkan hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi kita di pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis, jaminan konstitusi tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem otonomi daerah, urusan lingkungan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, pemerintah Kabupaten Bima dan Dompu memiliki ruang diskresi dan kewenangan penuh untuk merumuskan kebijakan lokal melalui peraturan daerah atau Perda. Perda inilah yang berfungsi sebagai jembatan nasional agar sesuai dengan karakteristik untuk masyarakat di daerah. Pemerintahan di daerah Bima Dompu sebenarnya telah merespon dinamika ini secara bijak melalui pembentukan beberapa regulasi. Yang pertama adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT atau RW. RT RW ini merupakan spesial yang sangat visual karena membagi wilayah secara jelas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara normatif. Instrumen tata ruang ini dirancang sebagai perisial hukum pertama untuk melindungi hak warga atas lingkungan sehat, memastikan bahwa zona tangkapan air ini terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas budidaya intensif. Rumpun kebijakan yang tidak kalah penting selanjutnya adalah Perda Pengolahan Sampah serta Perda Perlindungan Mata Air dan Kelestarian Hutan. Perda Pengolahan Sampah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas publik dan aliran sungai. Sementara itu, regulasi perlindungan mata air sangat krusial. Meningkatkan air adalah urat nadi kehidupan di Sumbawa yang cenderung kering. Menariknya, regulasi lokal ini juga mengadopsi nilai-nilai leluhur masyarakat setempat, seperti konsep budaya Kak Borodoro atau gerakan perhijauan bumi yang ada di sini. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, seperti berkembangnya sektor pertanian pangan komoditas jagung yang berhasil meningkatkan kesejahteraan banyak petani, kita juga dihadapkan pada tantangan baru. Kadang, semangat pemanfaatan lahan ekonomi dan pengelolaan sampah harian di tengah masyarakat masih membutuhkan sinkronisasi yang lebih kuat dengan aturan perda yang ada. Beberapa tantangan seperti banjir tahunan atau kendala fasilitas lembaga kebersihan menjadi pekerjaan rumah bersama. Ini bukan salah satu kuat saja, melainkan tanda bahwa implementasi aturan daerah kita masih perlu optimalkan bersama-sama. Di samping itu, sanksi pidana denda daerah yang diterapkan didasarkan pasal 238 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi ancaman pidana
Dalam perda maksimal hanya 6 bulan kurungan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Batas hukum nasional inilah yang disinyalir perlu ditopang dengan instrumen pencegahan hukum lain di tingkat daerah agar memberikan efek jera yang lebih optimal bagi para pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Sebagai kesimpulan, Kabupaten Bima dan Kabupaten Daugyu adalah wilayah dengan potensi ekonomi dan alam yang luar biasa besar. Langkah perlindungan lingkungan melalui Perda sudah berjalan, namun efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan dengan mengatasi hambatan di tingkat struktur, substansi dan budaya hukum masyarakat dengan komitmen politik yang kuat serta kolaborasi sinergis antara pemerintah dan warga yang sadar lingkungan, kesejahteraan ekonomi dan kelestarian alam pasti bisa berjalan beriringan. Masuk kuliah cuma mau dapat kerja atau sudah siap jadi bos masa depan? Di Fakultas Manajemen, kamu gak akan bosan dengan teori kuno. Di sini kita akan langsung ajarin kamu gimana cara mengelola bisnis digital. Didukung oleh dosen profesional dan fasilitas modern, hari kamu dimulai dari sekarang. Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kita di Parodi Manajemen. See you on campus.